Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 39. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serangan fatal dari roh darah bumi membuat tubuh Raja Kebajikan kini tertembus oleh tangannya. Raja Kebajikan pun kini langsung memegangi tangan dari roh darah bumi. Hal ini membuat roh darah bumi terkejut. Lalu Raja Kebajikan pun kini tertawa dan dirinya langsung berkata, "Aku telah menangkapmu." Dan kini tangan dari roh darah bumi yang menembus tubuh dari Raja Kebajikan, dirinya pun langsung terlilit oleh usus-usus dari Raja Kebajikan ini. Hal ini membuat roh darah bumi tidak dapat berkutik sama sekali. Roh darah bumi pun kini mencoba untuk melepaskan tangan itu, tapi dirinya tetap tidak bisa karena ikatan usus dari roh darah bumi ini semakin kuat. Dan kini terlihatlah roh darah bumi tidak bisa bergerak sama sekali oleh ikatan dari Raja Kebajikan. Roh darah bumi pun kini langsung berkata, "Raja Kebajikan, kau ini benar-benar licik." Dan tiba-tiba saja dari atas roh darah bumi kini keluar kertas-kertas mantra sakti milik Raja Kebajikan. Dan dari kertas mantra sakti itu memancarkan cahaya dari tengahnya, dan lalu Raja Kebajikan pun muncul dari cahaya yang berada di tengah kertas mantra itu. Dan kini tangan dari Raja Kebajikan yang muncul di atas roh darah bumi. Tangan itu pun langsung memegang kepala dari roh darah bumi dan bersiap akan melakukan segel yang lain. Raja Kebajikan yang muncul dari atas roh darah bumi ini sama persis dengan Raja Kebajikan palsu yang muncul di chapter sebelumnya. Dan ini semua menjadi bukti bahwa Raja Kebajikan palsu yang muncul di chapter sebelumnya itu adalah perbuatan dari Raja Kebajikan asli sendiri. Dan kini Raja Kebajikan yang muncul dari atas tubuh roh darah bumi, dirinya pun langsung menggunakan kekuatan segelnya dan langsung menyegel tubuh dari roh darah bumi. Dan Raja Kebajikan yang tadi terkena serangan dari roh darah bumi, kini akhirnya dia melompat mundur agar tidak ikut terkena segel dari Raja Kebajikan yang ada di atas roh darah bumi. Raja Kebajikan yang sudah berhasil menyegel roh darah bumi di dalam bola air, dirinya pun kini langsung melompat mundur. Sambil melompat, dirinya kini berkata, 10.000 tahun kultivasi. Ternyata dirimu masih kurang pengalaman dalam melakukan pertarungan ini, kata Raja Kebajikan kepada roh darah bumi. Dan kini Raja Kebajikan yang sudah berada di depan Dewa Sasin dan Dewa Rulai, dirinya pun langsung sombong dan mengatakan ini tidak buruk sama sekali. Dan belum ada tengah hari, roh darah bumi yang kini sudah tersegel di dalam bola air milik Raja Kebajikan, dirinya langsung berkata, "Raja Kebajikan, kamu ini benar-benar munafik. Seluruh tubuhmu ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang munafik." Kemudian Raja Kebajikan pun menjawabnya, "Untuk menghadapimu, aku tidak harus berpikir dua kali untuk melakukan ini. Hai murid baruku, ilusi tak terlihat, dirimu juga tidak buruk." Dan kini Raja Kebajikan palsu itu merubah dirinya menjadi wujud aslinya. Dan ternyata dia adalah murid baru dari Raja Kebajikan. Murid baru dari Raja Kebajikan ini bernama Ilusi Tak Terwujud. Dan kini murid Raja Kebajikan ini mendekat pada Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Lalu dirinya pun memberikan hormat pada dua Dewa Surga Agung itu. Walaupun roh darah bumi sudah tersegel di dalam bola air, Raja Kebajikan kini berkata pada Dewa Sasin dan Dewa Rulai untuk tetap waspada, karena kekuatan dari roh darah bumi tidak dapat diremehkan. Dan kini roh darah bumi berkata pada Raja Kebajikan, "Taisang Lojun, ternyata semua ini adalah trik kecilmu ya. Dirimu datang lebih dulu, kemudian kau memerintahkan murid barumu dan muncul untuk menyerangmu. Dan ternyata kau akan menggunakan kesempatan itu untuk mengganggu pikiranku. Kemudian dirimu berkata padaku bahwa kau akan mendengarkan ceritaku sampai tengah hari. Dan pada saat itu, ketika api matahari sudah menjadi paling kuat dan energi alam baka sudah menjadi yang paling lemah, lalu kau akan menyerangku. Benar-benar kau ini licik, Raja Kebajikan.
Ternyata kau telah memperhitungkan semua trik busukmu ini ya. Setelah berkata seperti itu, kini roh darah bumi keluar dari dalam bola segel milik Raja Kebajikan. Roh darah bumi yang baru saja keluar dari dalam segel itu merasakan dirinya sangat lemah, karena saat ini adalah saat ketika seluruh kekuatannya akan melemah, sesuai dengan perhitungan dari Raja Kebajikan. Raja Kebajikan yang kini melihat roh darah bumi sudah tidak berdaya akibat serangannya. Raja Kebajikan pun kini langsung berkata, "Roh darah bumi, semua yang kau alami hari ini itu adalah misteri dan takdir dari alam." Lalu roh darah bumi yang merasa kekuatannya sudah menghilang, dirinya pun kini langsung berkata pada Raja Kebajikan, "Sebagai dewa kuno, kamu telah menggunakan racun dan serangan secara diam-diam. Raja Kebajikan, kapan dirimu berani melawanku secara jujur dan terang-terangan?" Raja Kebajikan pun menjawabnya, "Tak ada gunanya bagi yang kalah untuk menyalahkan yang menang." Raja Kebajikan mengatakan itu dengan nada yang sombong pada roh darah bumi. Kata-kata sombong dari Raja Kebajikan itu kini membuat roh darah bumi marah dan dirinya akhirnya mengeluarkan kekuatan lubang hitam dari tangannya. Dan kini dari kedua tangan roh darah bumi telah muncul dua lubang hitam yang sangat besar. Lubang itu pun kini siap melahap apapun. Sambil mengeluarkan lubang hitam di tangannya, roh darah bumi kini berkata, "Aku sangat kecewa padamu, Raja Kebajikan. Dirimu ini telah menjadi lawanku selama bertahun-tahun, tapi kau tetap saja tidak paham dengan sumber kekuatan yang kumiliki." Setelah roh darah bumi mengeluarkan dua lubang hitam yang besar dari tangannya, kini matahari pun akan berubah menjadi sebuah gerhana matahari. Dan pasir-pasir di tempat itu kini semuanya telah tersedot masuk ke dalam lubang hitam milik roh darah bumi. Hal ini membuat Dewa Sasin, Dewa Rulai, murid Raja Kebajikan, dan juga Raja Kebajikan sendiri merasa terkejut karena selama ini dia tidak melihat kekuatan asli dari roh darah bumi ini. Raja Kebajikan yang melihat kedahsyatan lubang hitam milik roh darah bumi, dirinya pun kini langsung berkata, "Apa perhitunganku telah salah?" Dan kini semua monster di padang pasir itu telah tersedot masuk ke dalam lubang hitam milik roh darah bumi, dan monster itu pun hancur menjadi debu. Lubang hitam pun itu kini semakin membesar dan siap melahap semua yang ada di tempat itu. Karena kekuatan dahsyat dari roh darah bumi ini membuat Raja Kebajikan ketakutan, dan dirinya sekarang berkata, "Lubang hitam dapat menyerap kekuatan dan semua benda di alam semesta dan menjadikannya sebagai sumber energi." Kata-kata dari Raja Kebajikan itu membuat Dewa Rulai, Dewa Sasin, dan ilusi tanpa wujud menjadi waspada akan serangan dari roh darah bumi. Dan kini terlihatlah roh darah bumi semakin brutal menggunakan kekuatan lubang hitamnya untuk menyedot apapun dan mengubahnya menjadi sumber kekuatannya. Dan sekarang matahari pun benar-benar telah menjadi gerhana matahari. Dan tampaknya hal ini adalah bencana besar untuk 4 dewa yang melawan roh darah bumi. Dewa Sasin pun lalu dikejutkan dengan sesuatu dan dirinya pun berkata, "Anginnya berhenti." Kemudian Dewa Rulai juga langsung mengatakan, "Lubang hitam itu dapat menghisap bintang-bintang. Bahkan cahaya matahari 9 surga juga telah terserap masuk ke dalam tubuhnya." Kekuatan roh darah bumi ini benar-benar menakutkan. Raja Kebajikan yang takut dengan kekuatan roh darah bumi yang asli, dirinya pun langsung berkata, "Ini tidak boleh diremehkan. Ternyata iblis satu ini lebih sulit dan lebih kuat daripada yang kubayangkan." Oke, kita berpindah ke alam baka. Sun Wukong yang telah muncul di atas Raja Ksitigarbha, dirinya membuat Jiu Kuan Yi dan Raja Reinkarnasi terkejut. Dan tak hanya Sun Wukong saja, kini Kerabatu, adik Niu, Sawuching, dan juga Xiao Tian juga telah sampai di tempat itu. Mereka berempat pun kini berlari mendekati Jiu Quan dan juga Raja Reinkarnasi. Sun Wukong yang baru datang itu, dirinya pun kini langsung berkata, "Siapa yang berani mengambil 3 jiwa dari Raja Reinkarnasi, dia adalah musuhku." Raja Ksitigarbha yang mendengar kata-kata dari Sun Wukong, dirinya pun tetap terdiam. Dan kini kata-kata dari Sun Wukong itu membuat Jiu Quan kaget, karena Jiu Quan merasa Sun Wukong sangat berani mengucapkan kata-kata itu di depan Raja Ksitigarbha.
Jiu Quan pun langsung berteriak pada Sun Wukong agar tidak membuat kekacauan di tempat ini. Sun Wukong pun lalu berteriak menjawab perkataan dari Jiu Quan bahwa membuat masalah dan kekacauan adalah keahlianku. Aku tidak takut siapapun, kata Sun Wukong. Raja Qin Guang langsung menunjuk Sun Wukong dan dirinya berkata, "Raja monyet, kamu sangat berani." Sun Wukong pun kini langsung menjawab perkataan dari Raja Qin Guang. Sun Wukong pun berteriak, "Kenapa kamu tidak terima dengan kata-kataku? Sini, lawan diriku," kata Sun Wukong. Kemudian Raja Reinkarnasi kini berteriak pada Sun Wukong, Sun Wukong, kau tidak perlu khawatir tentang diriku ini." Sun Wukong pun langsung menjawabnya, "Siapa yang khawatir dengan dirimu? Aku tidak peduli denganmu, Raja Reinkarnasi. Aku kesini hanyalah membela kepentinganku sendiri." Kemudian Raja Qin Guang mengatakan bahwa Sun Wukong itu beromong kosong. Lalu Sun Wukong pun menjawabnya, "Omong kosong dari mana? Ini adalah masalah antara diriku dan Raja Reinkarnasi yang belum terselesaikan. Kamu jangan ikut campur, Raja Qin Guang." Kemudian Sun Wukong berteriak lagi pada Raja Qin Guang, "Jika aku tidak bisa kembali ke dunia, apakah dirimu yang akan bertanggung jawab?" Setelah berkata seperti itu, kini Sun Wukong melompat dari atap kuil dan dirinya pun lalu menggunakan tongkat ruyinya untuk memukul Raja Qin Guang. Sambil melompat dan akan memukul, Sun Wukong pun kini berkata, "Aku membencimu, dasar kau dewa sampah tingkat tinggi. Aku hanya punya satu cara untuk menangani sampah seperti kalian. Caraku ini adalah bertarung." Raja Qin Guang yang merasa tertantang oleh Sun Wukong, dirinya pun langsung menggunakan mantranya dan dia mengeluarkan monster-monster alam baka yang siap melahap tubuh dari Sun Wukong. Monster-monster dari Raja Qin Guang ini dapat melenyapkan seluruh jiwa yang dimakannya. Dan kini monster-monster itu dengan cepat menyerang Sun Wukong dari berbagai arah. Tapi dengan sigap, Sun Wukong dapat menghindari dan dirinya pun kini melompat. Dan tiba-tiba saja kaki dari Sun Wukong kini terlilit oleh tentakel salah satu dari monster. Sun Wukong pun kini merasa terkejut dan lalu dirinya kini digigit oleh monster berwarna ungu. Monster ungu yang menggigit Sun Wukong itu, dirinya kini berubah menjadi monster biru, tanda bahwa kekuatannya kini telah meningkat. Setelah Sun Wukong kini sudah tergigit oleh salah satu monster, kemudian monster-monster yang lain pun datang untuk melahap tubuh dari Sun Wukong. Dan kini Sun Wukong pun telah terlilit dan terkepung oleh monster-monster milik Raja Qin Guang. Monster itu pun kini akan melenyapkan jiwa Sun Wukong. Kemudian Raja Qin Guang pun nyengir dan berkata, "Raja Kera, bagaimana rasanya? Tak kuduga dirimu akan dimakan hantu 100 tahun milikku. Dan ini akan menjadi akhir dari jiwamu." Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana terlihat kini matahari sudah menjadi dua warna, satu hitam dan satu putih. Melihat kejadian langka di tempat ini, kemudian Baishi pun berkata, "Apa yang terjadi?" Dan lalu Putri Tengkorak Putih mengatakan bahwa itu adalah gerhana matahari. Yu Tao yang melihat kejadian langka itu, dirinya pun kini juga langsung berkata, "Mungkinkah langit telah berubah?" Dan kini tiba-tiba pasir di bawah mereka menjadi longsor dan membentuk sebuah bulatan. Biksu Tong dan Putri Tengkorak Putih kini terkejut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Biksu Tong pun langsung berteriak pada semuanya, "Hati-hatilah kalian!" Dan tiba-tiba saja pasir yang diinjak Biksu Tong juga ikut longsor dan masuk ke dalam pasir yang telah membentuk lubang tadi. Dan kini Biksu, Putri Tengkorak Putih, serta pasukan zombie, mereka semua tampaknya akan masuk ke dalam lubang di padang pasir ini. Dan benar saja, semua orang yang berada di tempat itu kini telah masuk ke dalam lubang pasir. Setelah mereka semua masuk ke dalam lubang padang pasir, tiba-tiba saja terjadi sesuatu hal yang mengejutkan. Karena ternyata mereka yang masuk dalam lubang di padang pasir kini telah terjatuh dan terkirim ke dimensi lain yang membuat mereka jatuh ke dalam air. Biksu Tong yang berada di dalam air, dirinya pun kini langsung berteriak, "Apa kalian baik-baik saja?" Kemudian Baishi, Putri Tengkorak Putih, dan Yu Tao pun berteriak, "Kami baik-baik saja." Dan kini Biksu Tong pun berteriak lagi pada mereka semua, "Mari kita ikuti sungai ini dan lihat apa yang ada di ujung sana." Kemudian Yu Tao kini berteriak, "Tunggu aku!" Dan akhirnya mereka semua kini terbawa arus sungai itu. Setelah beberapa saat terbawa arus sungai ini,
Kini mereka semua akhirnya tiba di sebuah daratan. Dan kini Biksu Tong melihat sebuah batu besar ada di depannya. Lalu sang biksu pun kini berkata, "Tak kuduga, ternyata di bawah gurun pasir ada sebuah gua langit." Ternyata batu yang ada di depan Biksu Tong tadi adalah sebuah batu papan nama, dan di situ tertulis Desa Samsara atau Desa Reinkarnasi. Yuto pun yang membaca tulisan itu, dirinya pun kini langsung berkata, "Desa Samsara, nama ini agak aneh." Dan kemudian kini Biksu Tong, Baisi, Putri Tengkorak Putih, dan Yuto sendiri berjalan masuk menyusuri gua ini dan akan melihat apa yang ada di depan mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada nasib Raja Kebajikan dan yang lainnya yang telah melawan kekuatan tersembunyi dari roh darah bumi? Lalu bagaimanakah nasib Sun Wukong yang kini bertarung dengan Raja Qin Guang? Lalu sebenarnya apa Desa Samsara itu? Kenapa Biksu Tong dibawa ke tempat ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.